Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang kita hormati, telah hadir bersama kita di ruang Zoom, yaitu Ibu Rofah, PhD. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Yang saya tahu beliau Ibu Rektor, begitu. Beliau lama menggawangi pusat pelayanan disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi barangkali yang awal sekali menjadi perguruan tinggi inklusi di Indonesia. Ibu Rofah menyelesaikan pendidikan PhD di McGill University di Kanada, dan malam hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait tantangan dan peluang penerapan pendidikan inklusi di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Ibu, di sini hadir teman-teman peserta FGD, ada 40-an peserta yang mereka berasal dari berbagai institusi, ada dari UIN Sultan Hasanuddin Jambi, ada dari pesantren, dari madrasah, ada juga dari NGO, kemudian ada perguruan tinggi umum Universitas Jambi di Jambi, kemudian ada juga dari Universitas Batanghari Jambi. Bapak Ibu, sambil kami menyelesaikan beberapa persoalan audio, kami mohon Ibu bisa memulai pembahasan terkait roadmap pendidikan Islam inklusi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih ke Pak siapa nih tadi moderatornya, saya tidak menangkap namanya. Saya Abid dulu, saya dulu kuliah di UIN Jogja juga. Mas siapa? Abid. Adit. Oke. Nggih, mohon maaf kalau saya salah mendengar ya. Soalnya memang tidak terlalu jelas. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, bahagia sekali saya pada malam ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, walaupun hanya melalui media Zoom gitu ya. Dan mohon maaf sekali saya tidak terlalu bisa menyapa satu-satu karena saya juga tidak bisa melihat wajahnya ini, berhubung sebagian, ya inilah seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu resiko hybrid itu seperti ini, tapi semoga tidak mengganggu diskusi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu ini ada Pak Ayub atau tidak ya, yang kemarin menghubungi saya. Saya sebetulnya agak kaget, ini cerita dulu ya sebelum saya memulai. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bu. Jelas, Bu, suaranya. Oke, terima kasih. Ini saya mau cerita dulu. Kemarin ketika Pak Ayu menghubungi saya, menyampaikan maksudnya gitu, tapi saya tidak tahu kalau saya harus memberikan pemaparan gitu. Saya kira saya diminta untuk mereview ya. Tapi anyway, nanti kita lihat saja apa yang bisa saya lakukan. Saya kaget karena Pak Ayu kemudian menceritakan UIN Jambi diminta, LPPM UIN Jambi diminta untuk membuat roadmap pendidikan inklusif, pendidikan Islam inklusif. Kenapa saya kaget? Karena saat ini saya adalah ketua tim ahli
Pokja Pendidikan Islam Inklusif di Kementerian Agama. Kemarin kami sudah membuat RMI atau roadmap untuk madrasah yang saya sudah ada di tangan Bapak Ibu filenya. Dan semalam kami baru saja rapat dan agenda kita ke depan adalah membuat agenda tim ya. Selain tim ahli tentu saja ada tim dari Kementerian Agama, tim Pokja yang diketuai oleh Pak Sekretaris Dirjen. Yang tugas kami selanjutnya adalah di samping menerjemahkan RMI Madrasah, kami juga harus membuat roadmap untuk perguruan tinggi Islam, Pontren dan juga PAI gitu ya. Itu proses yang sedang kami lakukan. Maka saya kaget sekali tiba-tiba kok ternyata UIN Jambi LPPM sedang membuat ini gitu. Nah, kemudian saya menelpon Ibu Sa'diah dan Pak Imam Bukhari di madrasah, kemudian saya minta penjelasan ini ada apa kok tiba-tiba ada UIN Jambi melakukan aktivitas yang sama dengan apa yang menjadi tupoksi kami di Pokja inklusif di Kementerian Agama. Kemudian ada penjelasan gitu ya, ini terkait dengan apa namanya anggaran yang harus dimunculkan gitu dan sebagainya. Ya, saya pahami logika itu ya, karena saya juga PNS yang sudah lama memahami tentang SPJ dan sebagainya. Gitu. Tetapi apa yang ingin saya garis bawahi adalah, ya saya tentu saja sebagai tim yang tugasnya adalah melakukan apa yang sekarang ini sedang Bapak Ibu coba lakukan, ya teman-teman di LPPM UIN Jambi ini, saya berharap, ya saya mencoba untuk bahagia bahwa Anda sudah melakukan apa yang seharusnya menjadi PR saya, jadi semoga nanti draft yang ataupun hasil kerja dokumen yang Bapak Ibu susun di UIN Jambi bisa membantu tugas kami di tim Pokja Pendidikan Inklusif, Pendidikan Islam Inklusif Kementerian Agama, sehingga kita bisa menyelesaikan pembuatan buku 2, 3, dan 4. Buku satunya adalah Roadmap Madrasah yang sudah selesai. Kemudian buku 2, 3, 4-nya adalah roadmap untuk pendidikan tinggi Islam inklusif, Pontren inklusif, dan juga PAI inklusif. Nah, ini tugas atau kerja yang sudah kami mulai sejak bulan Juli 2021. Dan sekali lagi seperti mungkin Bapak Ibu sudah pahami, untuk roadmap madrasah inklusif itu sudah selesai, sudah kami serahkan, dan proses selanjutnya adalah itu awalnya itu kan memang tujuannya hanya madrasah. Tetapi karena dukungan dari berbagai pihak, kemudian Kementerian Agama alhamdulillah melebarkan program ini gitu dengan menyentuh juga perguruan tinggi, kemudian PAI dan Pontren. Ya tentu saja sebagai salah satu pejuang inklusi gitu ya, saya sangat bahagia dengan perkembangan ini dan itu yang sedang saya dan teman-teman lakukan di Pokja Kemenak. Dan yang kedua tentu saja saya berharap bahwa proses yang mungkin bagi sebagian Bapak Ibu adalah proses yang baru ya, bicara tentang inklusi dan sebagainya. Semoga ini menjadi awal dari proses engagement ataupun fokus dan juga perhatian Bapak Ibu panjenengan terkait dengan masalah pendidikan inklusif. Karena sebagai praktisi ya, saya kebetulan meskipun bukan di Fakultas Pendidikan, disertasi saya itu tentang pendidikan inklusif. Kemudian tadi sudah disebutkan UIN Sunan Kalijaga adalah universitas pertama di Indonesia. Ya, saya berani ngomong ini karena memang saya paham betul gitu ya, yang memberikan pendampingan secara struktural terhadap mahasiswa dengan disabilitas. Saya pendiri Pusat Layanan Difabel di UIN Sunan Kalijaga yang sudah kami lakukan sejak 2007. Ya, sejak 2007. Oleh Ortaker UIN itu menjadi lembaga struktural di bawah LPPM. Dengan kata lain, usia PLD itu sudah
berapa itu 2007 sekarang sudah 2021 ya, sudah puluhan tahun kami bergulat pada dunia inklusif di pendidikan tinggi. Nah, saat ini kami sudah memiliki, ya kalau yang lulus sudah sangat banyak ya, tapi mahasiswa aktif dengan berbagai jenis disabilitas di UIN Sunan Kalijaga itu karena usia kami yang sudah cukup lama itu sudah ratusan jumlahnya, kurang lebih 120 gitu, dengan berbagai jenis disabilitas. Bahkan tahun ini kami menerima mahasiswa dengan disabilitas intelektual. Ini baru pertama karena memang sebelumnya kami tidak berani melakukan itu. Yang lebih mendominasi adalah mereka dengan hambatan penglihatan dan juga hambatan pendengaran untuk mahasiswa tuli. Itu sedikit potret dari UIN Sunan Kalijaga, ya, Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga. Kemudian yang juga penting untuk saya sampaikan kalau kita bicara tentang hambatan ya, Bapak Ibu mungkin sudah mengakses roadmap madrasah gitu ya. Mungkin gambarannya itu tidak begitu berbeda gitu ya, tapi upaya untuk mensosialisasikan inklusif di pendidikan tinggi itu sudah saya lakukan juga sejak saya pulang dari PhD dulu. Saya pulang selesai S3 2011, saya pulang ke Indonesia, kemudian saya langsung aktif bergabung dengan teman-teman gerakan disabilitas di Jogja, dan juga saya langsung mengajak universitas yang lain untuk melakukan hal yang sama, langkah yang sama. Saya misalnya pernah mendirikan, kalau di Jogja itu ada perguruan tinggi atau kampus cinta inklusi, meskipun kemudian tidak terlalu berjalan dengan bagus, tetapi tahun 2016 sampai 2019 saya berhasil berjejaring dengan 3 universitas di Eropa dan membuat sebuah program yang kami sebut sebagai Indo Edu for All, yang tujuannya adalah meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan untuk penyandang disabilitas di perguruan tinggi di Indonesia. Saya mengajak 5 universitas lain di Indonesia, yaitu UI, kemudian Universitas Lambung Mangkurat, kemudian Universitas Negeri Surabaya, yang itu di bawah Kemendikbud, yang di bawah Kementerian Agama. Saya mengajak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga IAIN Surakarta. Nah, 6 universitas Indonesia ini dan 3 universitas di Eropa kemudian mendapat bantuan dari Erasmus Project untuk membuat itu tadi, yang salah satu bentuk yang paling nyata dari program kami adalah mendirikan unit layanan disabilitas atau PLD ya kalau di kami namanya, di universitas-universitas tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan di dalam bab 2 atau bab 3 menuliskan tentang universitas di bawah Kementerian Agama, selain UIN ada Curug dan apa tadi saya lupa melihat satu lagi, sebenarnya yang sudah kami ajak dan sudah tergabung dalam, kami membuat sebuah konsorsium yang disebut dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Inklusif atau Kopertina. Silahkan nanti bisa dicek websitenya. Itu tadi, jadi ada IAIN Surakarta dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di samping 5 universitas ini, kami juga sudah sering menerima tamu dan juga saya dan juga tim-tim di teman-teman di PLD itu dan alhamdulillah sudah banyak gitu ya. Tentu saja Universitas Brawijaya merupakan salah satu universitas awal yang belajar dari kami dulu. Dulu kami itu namanya PSLD, Pusat Studi dan Layanan Difabel. Nah, maka kemudian kalau Brawijaya dan UNESA menggunakan nama PSLD karena memang itu nama yang kami pakai dulu di UIN Sunan Kalijaga. Itu sejarahnya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu ini ya, Mas siapa tadi, Mas Adib atau Mas siapa yang jadi moderator. Saya masih tidak bisa menangkap namanya dengan jelas. Tugas saya itu, karena dari
apa yang dikomunikasikan oleh Pak Ayub, saya diminta untuk memberikan komentar pada bab 2 dan bab 3 yang dikirim ke saya gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih mekanismenya enaknya mau seperti apa. Apakah saya bicara pengalaman UIN saja atau seperti apa, Mas moderator? Monggo. Yang dibutuhkan apa? Saya nderek saja. Oh ya, Kalau pembahasan. saya boleh memberi saran, ya, kalau saya boleh memberi saran ya, kalau panjenengan semua memang akan membuat roadmap pendidikan Islam inklusif, kalau madrasah kan sudah selesai itu. Yang menurut saya justru sangat krusial itu adalah pontren. Jadi kalau dalam waktu yang terbatas, karena saya tahu tim panjenengan ini tidak diberi waktu yang lama kan, Anda punya waktu sangat terbatas untuk membuat roadmap itu. Maka kalau mau difokuskan gitu sebenarnya yang kami butuhkan bantuannya dari teman-teman di sini yang saya tim Pokja butuhkan sebenarnya adalah mungkin melakukan draft awal, penelitian awal terkait dengan bagaimana kira-kira gambaran inklusi di pondok pesantren. Karena ini sangat rumit. Kalau di perguruan tinggi itu ya di tangan kami sudah selesai lah itu. Petanya kami sudah tahu apa tantangannya itu sudah selesai lah. Tetapi yang sangat rumit justru adalah saya harapkan bantuannya dari teman-teman kalau memang mau memfokuskan itu adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu sangat beragam, mulai dari yang modern, yang salafi, yang campuran antara modern dan salafi, belum lagi bicara ma'had dan sebagainya. Nah, bicara pendidikan inklusif di pondok pesantren itu masih menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, kalau teman-teman di sini tim di LPPM Jambi bisa memfokuskan pada itu, sebenarnya menurut saya akan jauh lebih bagus dan tadi sangat menolong kami di tim Pokja inklusif Kementerian Agama untuk meneruskan nanti draft awal atau dokumen awal yang sudah panjenengan bisa hasilkan dari kerja selama 1 bulan ini. Nah, itu mungkin Mas moderator, monggo untuk selanjutnya apa yang perlu saya sampaikan ini? Saya sesuaikan saja dengan kebutuhan forum. Ya. Atau mungkin dari tanya jawab aja lebih gampang. Ibu pengalaman di UIN Jogja dulu, kemudian apa hambatan dan tantangan, kemudian nanti pembahasan yang diminta Pak Ayub, juga monggo dan nanti setelah itu ada tanya jawab. Oke, ini mohon maaf karena saya tidak terlalu menyiapkan PowerPoint. Saya tidak terlalu jelas kemarin. Saya pikir ini forumnya terbatas para penyusun gitu ya. Jadi mohon maaf kalau sebentar mungkin ada yang saya cari dulu apa yang bisa saya sharing. Sambil saya cerita sedikit saja ya, langsung saja mungkin saya bikin santai aja biar Bapak Ibu juga tidak ngantuk karena ini acaranya malam hari. Kalau kita bicara tentang tantangan gitu, yang pertama dan yang paling penting menurut saya adalah persepsi atau yang kita sering sebut sebagai paradigma. Kalau kita merujuk kepada ini sangat terkait dengan bagaimana sebenarnya kita melihat apa itu disabilitas. Ya. Pemahaman dominan yang ada di dalam masyarakat, gitu, termasuk juga praktisi pendidikan di semua level, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi adalah ketika bicara tentang peserta didik dengan disabilitas itu tentu saja sangat didominasi oleh perspektif yang sering kali dalam bahasa teoritisnya itu adalah perspektif yang defisit gitu ya, menganggap bahwa penyandang disabilitas itu tidak mampu, memiliki keterbatasan, kemudian hal-hal lain yang sifatnya tentu saja negatif. Nah, kemudian ini diperkuat dengan tentu saja perspektif itu juga terefleksi dalam semua komponen ekspresi sosial dan budaya, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Karena yang dipahami oleh masyarakat adalah
penyandang disabilitas itu harusnya masuk SLB gitu kan. Selama ini kan praktek yang ada di Indonesia didominasi oleh, ketika ngomong tentang layanan pendidikan untuk peserta didik dengan disabilitas itu kan terpisahkan dari anak yang lain. Gitu. Sehingga ya tadi bicara tentang pendidikan inklusif di mana kita memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk dengan disabilitas untuk ada di sekolah reguler, dari PAUD sampai perguruan tinggi itu masih diwarnai dengan berbagai perspektif tadi. Nah, maka kemudian ya tadi salah satu yang paling penting adalah bagaimana mengubah perspektif pendidikan, dalam hal ini adalah dosen, gitu, pimpinan di kampus dan sebagainya. Misalnya dulu awal-awal ya, sekarang kalau di UIN tentu saja pemahaman dan penerimaan dosen itu sudah cukup bagus ya, karena sudah 12 berapa tahun itu dari 2007 sampai 2021 sudah 14 tahun ya. Kita sudah 14 tahun usianya. 14 tahun itulah saya berjuang setiap semester itu dan setiap hari gitu ya. Paling tidak setiap semester itu kita mengunjungi satu fakultas, masing-masing fakultas untuk berdialog dengan para dosen gitu ya. Kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan dalam pembelajaran gitu. Nah, dalam dialog-dialog itu maka tadi perspektif tentang penyandang peserta didik dengan disabilitas yang tadi yang masih didominasi oleh tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kenapa kok sekolah di sini? Kenapa enggak? Ini repot, Bu, kalau kita punya mahasiswa difabel, misalnya bagaimana kalau dia harus praktikum dan sebagainya. Itu yang menjadi kekhawatiran dan ketidakpahaman dosen itu. Penolakan itu biasanya terjadi karena hal-hal seperti itu. Asumsi-asumsi, persepsi-persepsi tentang disabilitas yang itu tidak sepenuhnya positif. Nah, perjuangan mengubah persepsi ini, Bapak Ibu, adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Ya, yang tidak pernah berhenti. Ini akan Anda temui pada konteks apa saja, pendidikan baik itu tinggi maupun pendidikan dasar menengah, mau bicara tentang dunia pekerjaan, bicara tentang apapun, perspektif yang negatif tentang penyandang disabilitas itu masih sangat mendominasi. Dan ini tentu saja implikasinya nanti pada kebijakan salah satunya. Mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, itu maka dari situlah kemudian problem-problem itu akan muncul dari perubahan atau persepsi yang belum berpihak tadi. Sebentar. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini persepsi ya, itu implikasinya pada apa gitu ya. Tentu saja kalau kita bicara tentang konteks pendidikan ya pada mekanisme, pada sistem pembelajaran yang itu meliputi sekali banyak aspek ya, dari hulu ke hilir. Bicara tentang admisi, bicara tentang evaluasi gitu ya, proses pembelajaran kurikulum, cara mengajar, kemudian bagaimana evaluasi dan sebagainya. Yang intinya adalah kalau kita mau bicara tentang inklusi ya bagaimana menciptakan semua proses itu, mulai dari bahasa sederhananya adalah mahasiswa masuk sampai mahasiswa lulus itu semuanya bisa diakses oleh teman-teman dengan beragam disabilitas. Ya, dengan beragam disabilitas. Nah, itu yang menurut saya core tantangannya. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang tentang admisi gitu ya. Ini kan kalau kami di UIN memang ya karena jalurnya adalah tentu saja ada berbagai jalur masuk ya, ada SNMPTN, ada SBMPTN dan yang lain-lain.
karena kemarin itu Kemenak belum memiliki kebijakan dan belum terketuk hatinya untuk bicara inklusi, ya kita tidak bisa mengintervensi pada jalur-jalur itu. Tetapi jalur UIN di UIN Sunan Kalijaga, jalur mandiri itu sudah sepenuhnya kami modifikasi sehingga semua calon mahasiswa, termasuk mereka dengan disabilitas itu sudah bisa mengakses proses ujian masuk. Jadi bahasa sederhananya, bentar ini kok saya cari cari apa namanya presentasi sebentar. Gambarannya Bapak Ibu semuanya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cari yang paling baru. Saya bisa diakses untuk sharing screen nggak, Mas Abid? Sudah bisa, Bu? Silakan. Oke. Sudah kelihatan belum, Mas? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Sudah, Bu. Iya, Mas Abid. Ya, ini saya cari yang paling baru PowerPoint-nya masih belum ketemu, tapi ini adalah juga gambaran kami ya di UIN. Ini sejarah berdirinya, kemudian ini hanya gambaran bagaimana sekarang inklusi itu sudah menjadi salah satu core kami di UIN Sunan. Jadi core value-nya UIN Sunan Kalijaga itu memang sudah inklusif. Anda bisa mengecek terkait dengan mahasiswa difabel. Ini foto lama ini. Nah, saya hanya ingin memberikan gambaran saja bagaimana ini tadi saya bicara tentang proses pembelajaran ya. Ya tentu saja teman-teman tunanetra ada berbagai penyesuaian yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa teman-teman difabel itu bisa mengakses semua proses pembelajaran. Tadi saya sudah cerita tentang admisi. Jadi kalau admisi di kami itu ya untuk mahasiswa calon mahasiswa dengan disabilitas ada proses kami dari tim PLD itu akan memastikan bahwa soal ujiannya itu bisa diakses. Kalau tunanetra misalnya ya entah itu dibacakan atau mereka itu kemudian mengakses sendiri melalui komputer sehingga soft file yang mereka akses. Dan kalau sekarang kan sudah ada teknologi tuh, ada yang namanya screen reader atau software pembaca layar yang akan menyuarakan teks kemudian menjadi audio, atau bahasa sederhananya itu sering disebut sebagai komputer bicara. Kemudian teman-teman tuli juga kami dampingi saat ujian untuk memastikan bahwa mereka itu mendengar bel pergantian ujian gitu ya, misalnya dari tes ini, kemudian selanjutnya adalah TPA, selanjutnya bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi proses modifikasi dan pendampingan itu sudah kami lakukan sejak mereka itu ujian masuk atau bahkan sebelumnya. Nah, dalam proses pembelajaran ini juga hambatan yang seringkali harus dilihat adalah ya tentu saja kalau Anda punya mahasiswa tuli gitu ya, bayangkan saja Bapak Ibu Anda punya mahasiswa tuli, kemudian ya tentu saja dia tidak bisa mendengar apa yang Anda ucapkan di dalam kelas, itu kan. Mereka tidak bisa mengakses apa yang Anda sampaikan gitu. Nah, untuk itu maka perlu ada
penyesuaian dengan cara Anda mengajar gitu sehingga bisa diakses oleh mereka. Nah, misalnya kalau tunarungu itu ini kita bicara tentang perbedaan cara belajar antara mahasiswa dengan disabilitas atau mahasiswa difabel dengan yang lain gitu ya. Kalau tunarungu tentu saja ada yang misalnya bisa membaca gerakan mulut gitu ya. Tapi yang sering kali terjadi adalah ya mereka memang tentu saja namanya juga mereka dengan hambatan pendengaran, maka kita harus memastikan bahwa ada pendampingan di dalam kelas. Kalau di Win Sunan Kalijaga ada beberapa pelayanan yang kami berikan untuk teman-teman tuli. Misalnya yang pertama adalah note taker gitu. Jadi membantu mereka untuk mencatatkan apa yang diomongkan oleh dosen. Tapi yang paling bagus tentu saja adalah tersedianya juru bahasa isyarat di dalam kelas yang menerjemahkan apa yang disampaikan dosen kepada mahasiswa tuli. Nah, ini kebutuhan juru bahasa isyarat itu tinggi karena kita mahasiswanya banyak, maka kemudian kami mendidik mahasiswa untuk belajar bahasa isyarat dan menjadi penerjemah. Kita punya rumah penerjemah bahasa isyarat di PLD, kita mendidik setiap tahunnya. Dan saat ini mungkin ada sekitar 10 mahasiswa atau relawan yang sudah sangat mahir bahasa isyarat dan itu akan menjadi pendamping pada saat proses pembelajaran bagi teman-teman tuli. Asistif teknologi atau teknologi bantu juga sekarang sangat membantu proses pembelajaran itu ya. Jadi ada software misalnya yang bisa digunakan oleh dosen untuk menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Saya ngomong begini nih, kemudian nanti ada softwarenya, teman-teman tuli itu langsung ditranskrip, apa yang saya omongkan itu tertranskrip dalam laptop atau dalam HP mereka, sehingga mereka paham apa yang saya omongkan. Nah, kalau tunanetra seperti apa ya? Tentu saja tunanetra memiliki hambatan untuk mengakses informasi tertulis. Kalau misalnya Anda mengajar menggunakan PowerPoint, ya, Anda hanya memperlihatkan tolong dilihat pada layar di depan tanpa Anda sebagai dosen menerangkan apa yang ada di dalam layar itu, tentu saja mahasiswa tunanetra tidak bisa memahami apa yang sedang Anda tunjukkan gitu dalam slide itu kan. Sehingga inilah beberapa hal yang kemudian meniscayakan adanya perubahan penyesuaian model mengajar atau strategi mengajar yang harus dimiliki oleh dosen. Ketika kita sebagai dosen tidak paham ini ya berarti kita tidak menjamin aksesibilitas dalam proses pembelajaran. Yang lain kemudian, ya jadi kalau dalam bahasa saya itu ya tentu saja teman-teman tunarungu itu memiliki hambatan verbal gitu ya. Kalaupun ada yang bisa bicara secara verbal itu juga terbatas. Ada yang bisa membaca gerakan mulut tetapi jaraknya juga harus sangat dekat gitu ya. Kemudian ya mereka semuanya menerima informasinya harus secara visual gitu ya. Jadi apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dibaca karena tentu saja audio tidak memungkinkan. Nah, tunanetra sebaliknya mereka mobilitas dan orientasi sangat terbatas sehingga gaya belajarnya adalah lebih banyak mengandalkan audio gitu ya. Dengan teknologi bantu bekerja di komputer itu tidak lagi menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah materi yang kadang-kadang belum terjemahkan dalam softfile. Jadi kalau teman-teman tunanetra sekarang Anda sebagai dosen memberikan teks berupa softfile gitu ya, itu sudah bisa diakses oleh komputer gitu. Hanya saja buku teks itu tidak banyak yang tersedia dalam softfile gitu ya, karena sudah tercetak dalam bentuk buku ya tentu saja tidak bisa diakses teman-teman tunanetra. Maka kemudian kami di PLD misalnya membantu teman-teman tunanetra untuk men-scanning buku itu sehingga menjadi bentuk softfile yang bisa dibaca melalui screen reader. Nah, itu sedikit. Kemudian kalau kita bicara tentang aspek lain adalah aksesibilitas fisik kampus. Ya, kalau kampus saya belum pernah saya udah pernah ke kampus Jambi belum ya. Tapi kalau Anda punya tangga, kemudian punya mahasiswa yang pakai kursi roda, ya itu namanya kampusnya tidak accessible kan gitu. Maka kita harus memastikan aksesibilitas bangunan, ada ramp, kemudian ini beberapa contoh kalau di kami sudah
kalau Bapak Ibu berkunjung ke UIN Sunan Kalijaga, di setiap sudut dan setiap fakultas itu ada akses tangga landai atau kita sebut sebagai ram, ada tanda biru, kemudian parkir juga begitu, masjid juga begitu, toilet juga begitu gitu ya. Yang itu adalah menjamin aksesibilitas difabel. Kita juga memastikan bahwa lingkungan aman, tidak ada banyak selokan yang membuat teman-teman tunanetra itu jatuh gitu ya. Tidak parkir sembarangan, karena itu sangat menyulitkan bagi mahasiswa dengan hambatan penglihatan gitu. Kalau parkirnya nggak jelas, mereka nabrak-nabrak, banyak yang jatuh juga. Nah, itu jadi tadi kalau kita bicara hambatan, yang pertama adalah perspektif, yang kedua adalah tadi memastikan bahwa aksesibilitas pembelajaran itu bisa terjalin, termasuk juga ujian. Nah, kalau Anda misalnya punya mahasiswa tuli, kemudian tugasnya adalah presentasi pakai lisan, ya tentu saja tidak mungkin dilakukan. Maka perlu ada penyesuaian, atau yang digunakan adalah akomodasi atau modifikasi yang memastikan bahwa semua proses pembelajaran itu bisa diberikan dengan baik. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan hambatan, jadi proses pembelajaran, materi yang tidak aksesibel gitu ya. Ini beberapa, ini foto lama sebenarnya. Yang juga menjadi penting tentu saja bicara tentang kebijakan. Kalau Anda atau kampus manapun yang ingin menjadi inklusif, tentu saja harus berbasis pada kebijakan. Apakah itu sekarang kan sudah ada undang-undangnya, tapi itu perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang sifatnya lokal gitu. Sehingga ya tadi kayak UIN Jogja ini dulu ketika saya awal mendirikan sampai 2013 itu nggak ada dananya dari kampus gitu. Tetapi kemudian karena kita menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang dibutuhkan, maka kemudian saya dan teman-teman berjuang bagaimana caranya anggaran ini masuk ke dalam struktur dan akhirnya diterima. Maka sekarang kami memiliki dana setiap tahun antara 300 sampai 500 juta untuk memberikan pendampingan terhadap mahasiswa dengan disabilitas. Dan tentu saja peningkatan kapasitas dari dosen dan seluruh komponen kampus untuk bisa mengakomodir, memahami, menciptakan aksesibilitas bagi mereka. Mungkin itu dulu Mas yang bisa saya sampaikan. Lebih baik sebenarnya kalau berdialog, karena saya yakin ada banyak pertanyaan di Bapak Ibu yang dalam pemahaman saya mungkin belum terlalu familiar dengan isu. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa itu. Tentu ini kan juga apa ya, dengan proses yang panjang ya, sekarang sudah berupaya. Yang ingin saya tanyakan faktor suksesnya tuh, kok bisa sampai begitu ini, mungkin ada kata-kata kunci gitu. Monggo dikumpulkan dulu kalau ada, biar nanti saya. Ya, silakan. Ya, kelihatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ibu bilang bahwa Didi Win Sunnah Kalijaga itu menerima yang difabel kognitif ya Bu. Nah ini menarik banget, saya ingin tahu gitu. Ini kan kalau difabel kognitif itu kan artinya kan ada perlakuan yang sangat istimewa dibandingkan dengan difabel jenis lain, karena kan kemampuan kognitif yang menerima pembelajaran itu kan berbeda. Nah, kami ingin mendapatkan gitu ya, seperti apa program khusus yang dilakukan teman-teman di UIN Jogja terhadap peserta didik dengan kategori ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber yang dimuliakan, satu yang ingin kami gali tentang persyaratan atau registrasi yang ringan tapi terjangkau untuk kelompok komunitas mahasiswa atau mahasiswa yang memang memiliki atau makan yang serba berkurang, sehingga kita bisa membuat solusi nanti yang benar-benar bisa membangun kebersamaan dari pihak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu sudah ada 3 pertanyaan tadi Bu. Yang pertama Baik. Langsung monggo. Ya, saya tidak mendengar dengan baik ya, Bapak Ibu, namanya para penanya, jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan. Saya menangkap 2 pertanyaan awal, tapi tidak pertanyaan yang ketiga, nanti bisa diulangi sama Mas Moderator atau siapapun yang punya akses ke Zoom. Pertanyaan tentang kunci faktor sukses ya. Jadi gini Bapak Ibu, tadi saya bicara ini, bagaimana kita memulai. 2006 ketika Pak Rektor waktu itu Profesor Amin Abdullah menerima proposal saya dan 2 teman yang lain, ada saya, kemudian satu lagi adalah Pak Muhrisun yang sekarang menjadi Direktur atau Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga, itu ingin membuka atau tadi ya memfasilitasi bagaimana UIN menjadi kampus yang inklusif dengan menerima mahasiswa dengan disabilitas dan memberikan pendampingan secara struktural, secara formal dan struktural. Itu kami tidak punya apa-apa gitu ya. Jadi itu betul-betul murni inisiasi kami. Kemudian kami punya komen gitu kan. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, di kita itu sejak dulu itu baik itu UIN ataupun madrasah atau pondok itu sebenarnya ada mahasiswa dengan disabilitas, peserta didik dengan disabilitas. Itu yang dalam teori sering disebut dengan natural integration. Ya, nah bagaimana mereka survive? Kita nggak pernah memikirkan itu. Tapi kemudian ketika saya mulai S2 dan S3 di MIGIL gitu ya, saya melihat karena mahasiswa kan nongkrongnya banyak di perpus ya. Nah, setiap saya ke perpus itu saya melihat di depan perpus MIGIL itu ada satu ruangan yang itu adalah ruang untuk teman-teman atau mahasiswa dengan disabilitas yang dipenuhi dengan berbagai alat dan juga alat bantu ya, asisten teknologi kita menyebutnya sekarang, sehingga mereka bisa mengakses materi, bisa mengakses buku dan sebagainya. Nah, setiap hari kemudian saya berpikir ini gimana ya kalau mahasiswa difabel itu di Indonesia, siapa yang membantu mereka untuk memastikan bahwa mereka tuh bisa mengikuti proses pembelajaran gitu. Nah, dari situlah kemudian saya punya inisiasi untuk mendirikan PLD. Nah, kita itu nggak punya apa-apa sama sekali gitu ya. Jadi tahun 2007 sampai 2013 seperti saya sampaikan tadi, kita hanya berbekal kepada komitmen ya Bapak Ibu. Jadi kunci faktornya adalah memang harus ada sosok-sosok yang punya komitmen untuk bergerak kepada inklusif. Ini bukan masalah teknis saja nih Bapak Ibu. Jadi saya seperti tadi bicara tentang paradigma. Pendidikan inklusi itu masalah hati. Kalau hati Anda belum tersentuh,
ya belum punya komitmen untuk melakukan itu, maka akan sangat sulit karena semua hal akan kita lihat sebagai hambatan. Gitu. Nah, tapi kalau tadi ada orang-orang yang memang sudah memiliki komitmen, maka itu akan membuka jalan. Ya. Jadi faktor pertama yang penting adalah komitmen. Kemudian yang kedua tentu saja adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Salah satunya tentu saja kalau kembali kepada proses UIN, political will itu tidak pernah surut gitu ya, baik dari Pak Amin sampai pada pergantian rektor sampai sekarang suami saya yang menjadi rektor, tentu saja semuanya itu mendukung pendidikan lulus dengan caranya masing-masing. Ya, dengan caranya masing-masing. Tidak pernah say no gitu ya. Tapi itu juga butuh pendampingan dan pendekatan dari kami gitu. Jadi saya pribadi dan teman-teman itu tidak pernah berhenti menyuarakan kepentingan PLD. Siapapun ya, kebetulan mungkin juga saya orangnya dablek gitu ya. Nah, saya sudah buktikan dari berbagai kasus yang ada, kami sudah banyak sekali memberikan pelatihan kepada berbagai universitas gitu ya. Bahkan pendampingan seperti kemarin itu yang proyek Eropa itu. Tetapi kita melihat ketika komitmen dari tidak ada orang yang punya komitmen yang tinggi, maka akan sulit gitu karena itu harus berjuang gitu Bapak Ibu. Nggak mungkin semua itu didapatkan dengan mudah. Untuk mendapatkan tadi political support dari kampus yang bentuknya adalah kebijakan, support dana dan sebagainya, itu tidak mudah itu. Maka itu sekali lagi militansi dan komitmen dari orang-orang yang memang punya keberpihakan pada isu ini itu harus ada. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah political support gitu ya, political will dari pemegang kebijakan di kampus, dari pimpinan. Kemudian kami di UIN itu menggunakan relawan, banyak sekali relawan. Tiap hari kita itu open recruitment. Relawannya siapa? Ya mahasiswa non difabel yang dalam proses nanti pelayanan itu sangat kita butuhkan untuk melakukan pendampingan terhadap teman-teman. Jadi kalau ini kan kami kan pelayanannya paling tidak 4 hal ini ya, admisi, kemudian proses perkuliahan, kemudian aksesibilitas kampus, kemudian capacity building dari dosen dan juga seluruh pimpinan. Ini yang kita lakukan ini, paling tidak Bapak Ibu. Nah, ini gambaran PLB sekarang sudah berubah lebih cantik lagi, tapi ini gambar beberapa tahun yang lalu. Jadi setiap hari kantor PLB itu pasti ramai, karena di situ ada relawan yang membantu kami untuk memberikan pendampingan. Tidak semuanya kan bisa dilakukan dengan mesin dan jumlah alat bantu atau akses teknologi itu masih sangat sedikit. Maka kita banyak sekali mengandalkan relawan mahasiswa non difabel. Ini tiap hari kita sekarang udah 100 mahasiswa, ya ini saja sedang pandemi sehingga tidak ramai ya, tapi itu pun masih ramai di kampus. Lah kalau sudah ada relawan, udah sangat ramai di kantor kami itu. Jadi tadi bicara tentang komitmen, political support, dan tentu saja kita harus juga berjejaring ya Bapak Ibu dengan organisasi disabilitas, dengan berbagai pihak yang itu akan membantu kita melakukan advokasi. Jadi kalau saya boleh mendefinisikan kerja kami ya ada aspek pelayanan, ada risetnya juga ya, riset terkait dengan berbagai hal mengenai disabilitas. Anda bisa cek nanti buku-buku PLD. Kemudian yang ketiga adalah advokasi. Kita tentu saja menyuarakan ini kepada masyarakat, bagaimana kampus di Indonesia agar menjadi inklusif, bagaimana masyarakat menjadi inklusif dan sebagainya. Jadi kunci suksesnya itu Bapak kalau mau bicara tentang kunci sukses ya. Kemudian tadi tentang mahasiswa dengan disabilitas intelektual. Iya Mbak, ini memang langkah baru yang cukup berani kami lakukan karena ya sudah 14 tahun kami berdiri. Selama ini fokus kami pada 3 jenis disabilitas. Fisik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sensori. Sensori itu adalah tadi tuli dan tunanetra. Itu yang banyak ada di kami. Tetapi kami juga punya mahasiswa misalnya dengan autism gitu ya, tapi mereka yang tidak memiliki hambatan kognitif yang signifikan. Nah, dalam konteks
perkembangan di masyarakat itu kan kemudian tuntutan hak atau memberikan hak atau pemenuhan hak pendidikan untuk semua orang termasuk mereka dengan disabilitas intelektual itu semakin mengemuka gitu. Jadi kami mencoba untuk memberikan akses kepada teman-teman dan tentu saja memang Mbak, jadi bukan perlakuan istimewa ya, kalau kami membahasakannya adalah sekali lagi memastikan bagaimana proses pembelajaran itu bisa diakses oleh mereka dengan disabilitas intelektual. Tentu saja ini membutuhkan proses penyesuaian yang sangat signifikan dalam kurikulum misalnya. Kita harus bicara, nah ada satu buku yang baru saja kami selesai tulis tentang model modifikasi kurikulum dengan konten dari yang audio menjadi video, yang kemudian dari yang visual menjadi verbal, verbal menjadi visual gitu ya. Untuk teman-teman dengan cognitive impairment atau dengan kita harus mengubah kontennya juga, tidak hanya cara tapi juga konten pembelajaran. Kurikulumnya harus kita sesuaikan sedemikian rupa sehingga misalnya capaian pembelajarannya kita turunkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu adalah sekali lagi kuncinya adalah menjamin aksesibilitas. Tetapi saya belum bicara cerita banyak ya Mbak, karena mahasiswa dengan disabilitas intelektual ini baru 2 ini. Jadi kami belum melakukan evaluasi. Evaluasi akan kami lakukan pada 1 tahun terakhir nanti. Seperti apa proses yang bisa kami lakukan. Pertanyaan ketiga tadi Mas Abid, saya tidak terlalu mendengar. Apakah bisa diperjelas Mas Adib? Halo, tadi saya chat ke Ibu di kolom chat Bu. Monggo. Oke. Oh, registrasi berapa biaya? Oke. Registrasi nggak ada yang berbeda Bapak Ibu. Untuk mahasiswa difabel tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Semuanya sama, tergantung fakultasnya. Kemudian bahkan ya ini yang harus juga menjadi catatan ya Bapak Ibu, salah satu pelayanan yang kita berikan tidak hanya di UIN tapi dalam konteks nasional adalah juga memastikan bahwa teman-teman difabel itu harusnya mendapatkan bantuan dana gitu atau beasiswa. Nah, alhamdulillah di UIN Sunan Kalijaga kita berhasil mencarikan beasiswa itu. Apakah itu melalui bidik misi atau melalui berbagai, sekarang banyak nggih Bapak Ibu, kalau Anda mencari beasiswa untuk mahasiswa difabel atau santri difabel atau siswa difabel itu insya Allah itu sudah banyak, baik dari pemerintah maupun pihak yang lain. Jadi kami tuh semua mahasiswa difabel insya Allah yang ada di UIN Sunan Kalijaga itu kita upayakan mendapatkan beasiswa. Tidak dari kampus saja ya. Yang bidik misi aja, tetapi sekali lagi dari pihak luar juga banyak. Selalu ada penawaran dari lembaga ini, lembaga itu untuk beasiswa dengan disabilitas. Gitu Bapak Ibu nggih, jawaban dari saya. Monggo tadi kayaknya ada yang raise hand lagi mau bertanya, Mbak Vicky ya atau siapa? Silakan Mbak Vicky. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Ya, tadi berkaitan dengan yang terakhir Ibu jelaskan tadi kan kayak maksudnya mungkin ke admisi ya Bu ya. Admisi penerimaan mahasiswa baru itu. Kebetulan kami dari UIN Jambi baru 2 tahun ini Bu ada pusat kajian disabilitas. Jadi memang sangat masih meraba-raba nyari kan mau butuh ilmunya dari Ibu. Kayak penerimaan mahasiswa baru itu kan sebelumnya kalau di UIN Suka kami lihat itu udah ada jalur khusus penerimaan mahasiswa baru jalur disabilitas. Nah, itu kan perlu apa Bu ya?
kebijakan dari pimpinan juga kan Bu? Itu gimana bisa yang dari penerimaan disabilitas? Atau perlu juga dari top down Bu ya? Kita ajukan ke Kementerian Agama untuk PT KIN itu menyediakan jalur khusus penerimaan mahasiswa baru jalur disabilitas. Jadi kan ada kekuatannya ya Bu ya kalau memang dari Kemenak udah mengeluarkan seperti itu. Terus yang beasiswa Bu, yang beasiswa itu kami kan memang masih belum tahu kan yang kata Ibu banyak yang akan menawarkan beasiswa ke mahasiswa disabilitas. Tapi kemarin kami cari-cari juga, kalau di Kemendikbud itu memang ada yang khusus untuk disabilitas kan Bu ya. Nah, kalau Kemenak memang kami cari-cari memang belum ada. Kayaknya perlu juga kita ajukan ya ke Kementerian Agama untuk beasiswa khusus dari disabilitas. Adanya baru yang 5.000 dokter yang kami cari kemarin kan santri atau tahfiz. Kemudian apa lagi ya? Tanyanya kalau kami dari Pusat Kajian Disabilitas itu setelah beasiswa. Nah, ini kemarin kami ada FGD dengan teman tuli kan Bu ya. Nah, mereka itu keluhannya itu kan dari teman tuli itu kalau anaknya itu normal Bu, tapi dari orang tuanya yang dari disabilitas. Jadi mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi karena tidak terjangkau dengan biaya. Itu kan nggak ada jalur khusus penerimaan mahasiswa baru dari orang tua yang disabilitas. Itu kira-kira bagaimana Bu ya? Nah, terima kasih Bu. Baik, Mbak Vicky, ini di layar sudah saya tampilkan. Ketika bicara admisi itu ada berbagai hal yang harus dilakukan. Mulai dari memberikan kuota khusus ya, tadi yang Anda sebut sebagai jalur khusus, itu memang akan sangat bagus kalau ada gitu ya. Jadi kalau kami di UIN itu 1 tahun kita bicara sama mahasiswa, dalam jumlahnya itu antara 15 sampai 20 kursi yang kami sediakan untuk mahasiswa dengan disabilitas. Dan semakin tahun yang mendaftar itu semakin banyak. Kemarin itu kalau nggak salah sampai 50 atau 70 ya yang mendaftar, maka kemudian ya mereka tidak harus berkompetisi dengan mahasiswa non difabel, mereka berkompetisi dengan sama-sama mahasiswa difabel. Itu kemudian yang kedua perlu pendampingan dan pendaftaran dan ujian masuk ya, tadi sudah saya sampaikan itu. Jadi kalau di UIN Jogja itu mulai dari zaman-zaman gini nih ya, bulan Maret, bulan April itu orang tua sudah datang ke kantor kami untuk menanyakan berbagai hal mengenai pendaftaran. Kami menyediakan informasi, kadang juga harus memberikan tur kepada calon mahasiswa gitu ya, untuk melihat kampus dan melihat aksesibilitasnya tentu saja. Kemudian tadi saya sudah bicara tentang modifikasi soal ujian. Jadi kalau untuk teman-teman tunanetra, misalnya contoh sederhana, nggak ada itu soal TPA yang pakai gambar. Karena itu tidak bisa dinarasikan gitu. Jadi kita buang soal itu, kita ganti dengan soal yang sifatnya narasi sehingga bisa dibaca. Gitu ya. Kemudian asesmen sederhana, wawancara dengan ortu. Ini saya contohnya tiap tahun saya melakukan wawancara dengan orang tua calon mahasiswa untuk memastikan ya tadi tentu saja saya juga mendapatkan informasi sejarah si anak, kemudian bagaimana sekolahnya selama ini, kemudian bagaimana dukungan yang bisa orang tua berikan kepada kami. Ya, jadi ini itu yang kami lakukan dalam proses admisi. Nah, tadi betul bahwa di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu memang jadi teman-teman ULB kenapa sekarang progresnya bagus karena dukungan kementerian tuh memang bagus. Dan itu juga jadi dulu 2011 saya dengan teman-teman Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia dan beberapa pihak beberapa orang dari berbagai kampus ya, terutama mereka yang memiliki fakultas pendidikan atau katakanlah yang universitas negeri atau mantan IKIP itu, saya yang dulu berjuang dengan teman-teman itu untuk memasukkan isu ini ke Kemendikbud, ke Dikti, dan berhasil gitu. Dikti kemudian cepat menangkap itu, memberikan berbagai kebijakan gitu, termasuk kebijakan yang dulu nomor 49 tahun 2014, sekarang direvisi lagi sampai 2019 ya, tentang pendidikan tinggi dan layanan pendidikan tinggi untuk penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Nah, sampai pada masalah beasiswa.
Nah, Kementerian Agama Diktis itu saya sudah menggedor pintu Diktis sejak 2011. Tapi tidak pernah berhasil. Meskipun direktur-direktur pendidikan tingginya itu adalah sahabat-sahabat saya mulai dari zaman kemarin sampai sekarang itu, dan baru ini sebenarnya baru tahun ini saya masuk ke dalam tim Pokja, kebetulan Bu Menteri mendukung, akhirnya semua terbuka dan ini mulai melirik lah. Sekarang Kementerian Agama mulai melirik nih pendidikan inklusif. Jadi kalau mau bicara tadi, Mbak Vicky, ya betul bahwa langkahnya Kemendikbud untuk memastikan penyandang disabilitas, mahasiswa dengan disabilitas harus diikuti juga dengan kebijakan yang sama pada Kementerian Agama. Beasiswa, kuota untuk mahasiswa difabel, kemudian tadi ada banyak komponennya ya, pada banyak sekali komponennya seperti Anda membaca pada komponen roadmap madrasah. Pembelajaran butuh panduan, butuh peningkatan kapasitas dosen, butuh aksesibilitas kampus, butuh alat pembelajaran yang asistif teknologi seperti yang saya sebutkan tadi dan sebagainya. Gitu Mbak Vicky. Terima kasih Bu ya. Yang terakhir itu Bu yang dari orang tuanya yang kalau orang tuanya yang dia difabel, terus anaknya itu kan ya gimana tuh Bu? Ya sebenarnya kan gini, itu masuknya pada pintu kemiskinan ya Mbak Vicky. Jadi antara difabilitas dengan kemiskinan itu kan seperti dua mata sisi dari satu uang yang sama. Dua sisi dari satu mata uang gitu ya. Kemiskinan itu menimbulkan disabilitas dan disabilitas itu juga menimbulkan kemiskinan. Penyandang disabilitas dengan hambatan, diskriminasi dan sebagainya yang dialami, tidak sekolah, tidak bekerja, ya tentu saja miskin kan. Maka ya tadi untuk anak-anaknya itu adalah beasiswanya ya tentu saja beasiswa miskin, bidik misi kalau di UIN, kalau di konteks Kementerian Agama ya, dan juga ke universitas yang lain. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kebijakan untuk memberikan kesempatan pendidikan, hak pendidikan kepada penyandang disabilitas itu salah satu bentuknya itu adalah pemberian beasiswa. Dan itu bisa Anda temui Mbak Vicky kalau Anda sudah berdiri berjejaring dengan berbagai pihak gitu ya. Tentu saja itu butuh waktu. Kalau Anda sudah terlibat dalam dunia, ya kalau UIN Jogja ya karena sekali lagi sudah lama, saya sudah kenal dengan semua jaringan disabilitas di Indonesia, maka orang itu tahu, oh di UIN ada mahasiswa difabel, maka kalau ada kesempatan beasiswa, S2 yang jalur difabel, itu kita pasti mendapatkan informasinya. Monggo kalau ada lagi. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber saya hormati, jika saya Suparjo, pengawas PKN atau pendidikan khusus. Pertanyaan satu, pertama terima kasih atas yang disampaikan. Berikutnya akan bertanya kendala atau hambatan apa saja yang Ibu alami selama merintis atau menggerakkan dari kampus inklusif. Yang kedua, bagaimana Ibu bisa mengkondisikan suasana kampus ataupun paling tidak dosen-dosen, kemudian juga tenaga-tenaga pendidikan dari situ sehingga semuanya bisa terbawa arus kondisi inklusif ini. Dan ketiga, terkait dengan penilaian Ibu, kalau Ibu tadi sudah sampaikan modifikasi kurikulum, itu saya masih terbayang dari sisi caranya ataupun medianya, tapi yang saya tanyakan terkait dengan penilaiannya, karena capaian mahasiswa yang difabel ini tidak semuanya bisa mencapai target yang sama seperti yang lain, apalagi sekarang ini Ibu sudah memulai untuk yang mental perkelainan, kalau kami sebut tunagrahita gitu kan.
itu tentu terkait dengan konten materi itu harus ada modifikasi lebih lah. Terkait penilaian itu apakah nanti ada nggak kecenderungan memunculkan iri dari kawan-kawan lain ataupun bahkan juga guru atau dosen-dosen lain terkait dengan mahasiswa yang tunagrahita ini yang notabene itu kemampuannya di bawah rata-rata. Itu Bu, 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Mas Abid, ini saya nggak terlalu jelas mendengarnya, tapi semoga apa yang saya dengar cukup tidak terlalu keliru ya. Nanti monggo silakan dituliskan di forum chat kalau penting. Kalau bicara hambatan tadi sudah saya sebutkan ya Mas, kalau bicara hambatan mulai dari perspektif, kemudian yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kemudian saya mencoba untuk meminimalisir hambatan itu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, faktor suksesnya satunya adalah kita memang butuh militansi, butuh komitmen. Dan saya tahu bahwa itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau monggo teman-teman di UIN Jambi yang saya sangat berharap untuk bisa punya komitmen gitu ya, untuk ikut berjuang melakukan advokasi terkait dengan pendidikan tinggi inklusif. Kerja advokasi itu nggak pernah selesai dan tidak ada duitnya. Itu adalah panggilan hati, tidak ada resepnya itu. Tetapi yang harus juga Anda pahami Bapak Ibu adalah kita itu sekarang ya pendidikan di level manapun itu kan sudah diikat oleh undang-undang untuk memastikan adanya pemenuhan hak terhadap individu dengan disabilitas. Universitas ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 2016, kemudian PP Nomor 13 2021 tentang reasonable accommodation, itu sudah jelas-jelas memandatkan kepada universitas untuk misalnya memiliki PLD, memiliki unit layanan disabilitas, memastikan aksesibilitas di berbagai di proses pembelajaran dengan menyediakan teks yang aksesibel, penyedia bahasa isyarat dan hal-hal yang Anda bisa baca di dalam PP Nomor 13 dan Undang-Undang Pasal 42 dari Undang-Undang Nomor 8 2016. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan ini, karena secara undang-undang kita sudah harus melakukan itu. Tugas Anda kita di universitas adalah bagaimana menerjemahkan itu ke dalam panduan-panduan, langkah-langkah yang lebih praktis, sehingga kita bisa melakukan amanat undang-undang itu secara dalam keseharian kita dalam pendidikan tinggi, perguruan tinggi universitas. Nah, kemudian tentu saja tadi saya sudah mengatakan kebijakan lokal itu juga sangat penting, karena tadi seperti yang ditanyakan juga tentang bagaimana kalau itu intelektual disabilitas gitu kan, itu atau bahkan yang tidak intelektual disabilitas lah, teman-teman tuli misalnya itu juga banyak yang karena mereka tuli ya, bahasa tuli itu beda ya Bapak Ibu. Mereka dengan bahasa isyarat itu susunannya itu berbeda dengan bahasa Indonesia, sehingga kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana yang kita pahami itu sangat rendah di kalangan teman-teman tuli. Tapi itu tergantung sekali lagi, inklusi itu harus dimulai dari merubah cara pikir kita tentang pendidikan. Bahwa tidak semua peserta didik itu memiliki gaya belajar yang sama, strategi belajar yang sama, kebutuhan yang sama, dan kekuatan yang sama. Maka kita sebagai dosen, tugasnya adalah memastikan bahwa proses pembelajaran yang kita berikan kepada mahasiswa itu bisa diakses, bisa dinikmati oleh mereka dengan keragaman, oleh peserta didik dengan yang beragam ini. Jadi kalau kita berpikir kurikulum itu harus begini, gitu ya, yaitu kemudian menutup ruang-ruang tadi, Bapak Ibu, menutup ruang-ruang penyesuaian yang harus kita lakukan.
Saya itu gambarannya begini saja misalnya Bapak Ibu. Seringkali dalam proses diskusi dosen itu awal-awal gitu ya, ada dosen yang menyampaikan misalnya, tapi gimana Bu, saya kan nggak punya ilmunya gitu kan, terus nanti gimana kalau mahasiswanya itu tidak bisa terpenuhi. Nah, ini ilmunya sedang saya berikan Bapak Ibu, saya bilang ini ada setiap saat kita share gitu, ini yang harus Bapak Ibu lakukan gitu kan. Tapi nanti kalau mereka nggak berhasil, nggak dapat hasil yang bagus gimana? Terus saya gampang saja, Bapak Ibu, Anda sebagai dosen, tolong sebutkan dalam satu kelas, berapa sih mahasiswa yang menurut Anda itu pinter dan bisa mengikuti pembelajaran dengan bagus. Anda punya 30 mahasiswa ini di kelas, yang pinter, gitu ya, yang bisa dapat nilai A lah, gitu gampangannya, itu berapa persen dari kelas itu. Ini nggak usah ngomong difabel loh ya, gitu ya. Jadi kalau mahasiswa dengan disabilitas, setelah Anda melakukan modifikasi penyesuaian tadi, ya kuncinya kan sekali lagi memastikan adanya aksesibilitas atau mahasiswa difabel bisa mengikuti pembelajaran dengan cara-cara. Nah, kalau sudah itu kemudian mereka nilainya masih tidak bagus, ya enggak apa-apa, namanya mahasiswa kok ada yang nilainya bagus, ada yang tidak. Kan tidak semuanya harus nilainya bagus. Yang harus kita pastikan sekali lagi Bapak Ibu adalah proses itu bisa diikuti oleh semua mahasiswa tanpa terkecuali. Kita sebagai dosen kewajibannya adalah itu. Jadi kalau Anda punya mahasiswa tunanetra, ya jangan kemudian Anda kasih teks yang bentuknya buku lah bagaimana membacanya. Anda kasih dia teks yang bentuknya adalah soft file sehingga bisa dibaca melalui screen reader. Nah itu kan penyesuaian. Kalau Anda punya mahasiswa tuli ya jangan disuruh presentasi pakai oral gitu ya, presentasi lisan dalam ujian. Ya Anda bisa meminta dia untuk presentasi dengan bahasa isyarat, kemudian nanti ada yang menerjemahkan, atau dia presentasi dengan video dan dia ketik apa yang dia omongkan. Ini tentang bagaimana kita sekali lagi memandang apa itu mengajar, siapa yang berhak untuk mendapatkan pendidikan, gitu ya. Apa tugasnya dosen dan hal yang lain dalam pendidikan. Wah, kok susah? Ya, kita mengajarkan bukan untuk mencari gampang, Bapak Ibu. Itu biasanya proses dialog yang saya lakukan begitu di dalam upaya untuk membangun kapasitas dosen ini. Ini adalah salah satu contoh. Setiap semester kita selalu membuat FGD capacity building untuk dosen, pelatihan, dialog dengan semua fakultas, mengidentifikasi apa hambatan yang dimiliki fakultas. Ini setiap semester tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana memastikan ya selalu begini Mas, selalu melakukan advokasi tidak pernah berhenti. Itu mungkin jawabannya, monggo kalau ada yang belum terjawabkan silahkan Mas moderator untuk mengetikkannya di dalam. Ada yang belum Pak Fadil? Sudah cukup. Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi? Pak Ridwan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu. Ini menarik sekali pembahasan tentang pengalaman di masyarakat. Dan kami meyakini karena sudah cukup lama ya di Jogja menjalani kegiatan program ini, tentu penerimaan mahasiswa itu pastinya menurut kami ya, pastinya tidak hanya berada di sekitar kota Jogja ya, mungkin juga di luar daerah dan dari berbagai tempat ya Bu. Nah itu proses mereka dari tempat kemudian sampai ke kampus
apakah pendampingan itu hanya waktu mereka di kuliah saja atau memang ada pendampingan misalnya waktu menerima mereka atau bahkan mungkin seperti penyiapan untuk antar jemput mereka, karena kita tahu mereka ini kan dengan berbagai kondisi ya, Bu, ya, terutama mereka yang nggak bisa melihat, tunanetra, dan juga kondisi-kondisi lainnya yang mungkin butuh sangat perlu bantuan. Nah itu yang ingin kami tanyakan. Nah yang kedua, dengan beragamnya tadi model-model yang diterima di Jogja, apakah juga sudah dipikirkan atau mungkin bukan sudah dipikirkan, mungkin juga sudah tersedia halaman tempat tinggal dalam bentuk asrama untuk juga bisa membantu mereka di dalam proses pembelajaran dan juga memudahkan mereka di dalam proses perkuliahan ke kampus. Oke, itu saja, Bu. Apa memang sudah direncanakan atau memang sudah ada? Terima kasih. Oke. Mas Abdi bisa mengertikan sebagian ya. Jadi saya yang tangkap dari pertanyaannya adalah bagaimana dengan isu mobilitas gitu ya. Kalau itu mahasiswa dari luar Jogja gitu. Kalau tidak salah gitu nggih Pak pertanyaannya. Ya, baik mahasiswa tuli maupun mahasiswa tunanetra itu sosok-sosok mandiri, Pak. Mereka kan sudah sekolah sejak lama gitu ya, sejak salah satu pelajaran yang mereka terima di SMP, SMA itu, apalagi kalau di SLB atau di apa lembaga-lembaga yayasan yang memberikan pendampingan terhadap mereka, itu kan mereka memang sudah diajari untuk bersifat mandiri. Jadi mahasiswa baik itu mahasiswa tuli, ada banyak yang dari ya apalagi sekarang kan UIN tidak mahasiswa yang menerima universitas yang menerima mahasiswa difabel kan tidak banyak. Jadi kami menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ada di Jambi juga ada, Riau ada, Aceh ada, Lampung, Jawa tentu dari berbagai daerah di Jawa. Nah, bagaimana mereka datang ke UIN, yaitu sekali lagi mereka cukup mandiri untuk bisa melakukan itu dan juga didampingi oleh orang tua ya sebagian. Nah, bagaimana kemudian di Jogja? Nah, ini satu hal utama yang kita berikan kepada teman-teman terutama yang tunanetra nggih, Pak, itu adalah apa yang kita sebut sebagai orientasi mobilitas. Jadi mahasiswa mengenal kampus, lingkungan fisiknya, oh ini fakultas ini di sini, fakultas ini di sini. Jadi kalau kamu mau Usuluddin, ini jalurnya ini gitu ya. Kemudian masalah kos-kosan, mereka biasanya sudah dicarikan teman atau mereka berusaha sendirilah. Ada yang dengan temannya, ada yang lain gitu. Kita tidak terlalu mengurusi itu, meskipun kalau ada yang membutuhkan bantuan juga. Tadi kita punya relawan sekian ratus ya, yang kemudian akan memberikan bantuan kalau diperlukan untuk mencari kos misalnya. Nah untuk sehari-hari ya mereka sudah mandiri ke sana kemari. Kalau ada yang butuh bantuan misalnya teman-teman, kalau tunanetra tuli itu enggak, dampingan sehari-hari kemana-mana itu enggak, tapi misalnya teman yang pakai kursi roda. Nah ini yang juga PR kami ya, jadi kami itu juga karena di Jogja kan nggak boleh tinggi-tinggi, gedungnya hanya 4 lantai paling maksimal, karena tidak boleh menutup garis imajiner antara Merapi sampai Laut Selatan gitu ya. Kita memang belum pakai lift di hanya beberapa fakultas yang punya lift gitu. Nah ini juga menjadi hambatan masih untuk kalau ada mahasiswa pakai kursi roda harus kuliah di lantai 4 gitu misalnya. Nah selama ini solusi yang kami berikan adalah kalau tidak ada liftnya di fakultas, kita berkomunikasi dengan dekan sehingga semua pembelajaran bagi dia itu akan dilakukan di lantai 1. Nah, ini perlu komunikasi dengan dekan dan kita akan melakukan itu. Kemudian untuk kesana kemarinya ya teman-teman yang pakai kursi roda juga sudah mandiri juga, mereka juga bisa kesana kemari, Pak. Tapi ada motor yang kami punya di PLD yang bisa masuk kursi roda gitu sehingga bisa membantu mobilitas.
kita juga memastikan ada jalur yang enak untuk jalan kursi roda gitu. Makanya tadi saya bicarakan bagaimana kampus itu jangan banyak lubangnya sehingga tidak membahayakan bagi teman-teman gitu misalnya. Yaitu aksesibilitas fisik kampus nih Bapak Ibu. Terus apalagi Mas, sebentar ini saya buka chatnya. Oke. Ya, jadi kalau antar jemput kos dan sebagainya itu tidak ya, tetapi ini Pak siapa tadi yang bertanya ya? Kami sebenarnya kepingin juga kalau nanti mahasiswa pakai kursi rodanya banyak misalnya, kita akan atau nanti kalau kampusnya sudah pindah ke kampus 2 yang sangat lebar, kami juga berpikir untuk melakukan penjemputan. Gitu ya, tapi pada titik-titik tertentu saja. Jadi ada mobil kampus yang bisa berputar sekitar kampus, kos-kosan sekitar kampus, katakanlah kalau di Jogja itu sekitar Sapen gitu ya Mas Abid ya. Itu nanti, nah ini upaya yang belum bisa kami realisasikan, tapi nanti kalau sudah di kampus 2 kita akan melakukan itu. Asrama, ya kami nggak punya asrama Pak di Jogja itu, jadi memang belum. Tapi di universitas lain yang berasrama memang akhirnya prioritas asrama itu untuk mahasiswa difabel. Mungkin juga nanti kalau kita sudah pindah ke kampus 2 dan ada asramanya, kita akan melakukan hal yang sama. Jadi prioritas asrama itu untuk teman-teman dengan hambatan mobilitas ya. Gitu Pak. Tadi ada Pak Syahran ya yang mau bertanya, monggo. Oke, silakan Pak Syahran lewat Zoom ya. Ya, sudah angkat tangan. Silakan. Halo Pak Syahran, di unmute Pak. Halo Pak Syahran, bisa bertanya langsung? Ya, mungkin masih ada. Ya, silakan. Yang dari ruangan dulu Bu, namanya Pak Syahran belum. Monggo, silakan. Siapa aja monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya Fathur Rahman, guru di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Saja. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, masalah yang berhubungan dengan asesmen atau penilaian atau evaluasi dari seluruh kegiatan pembelajaran. Pada umumnya Bu, kami di madrasah dan atau pesantren memperlakukan anak disabilitas ini relatif sama dengan anak biasa. Nah, yang menjadi permasalahan timbul masalah evaluasi penilaian. Nah, apakah penilaian yang dilakukan oleh guru pada umumnya selama ini yang juga memperlakukan relatif sama dengan anak-anak normal itu dianggap adil. Nah, kadang-kadang dengan cara penilaian yang dibuat oleh guru, nilai anak disabilitas ini yang katakanlah nilai itu hanya di atas KKM, atau ada juga yang beberapa orang justru melampaui nilai anak-anak normal biasa. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran mereka itu ya banyaklah kekurangan-kekurangannya. Nah, masalah keadilan dalam evaluasi atau penilaian yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Sekali lagi nanti kalau ada yang tidak nyambung atau masih ada yang belum tersentuh, silahkan ditulis saja di chat ya. Sudah, baik. Jadi kalau penilaian seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, semua kuncinya adalah pada penyesuaian. Atau bahasanya seperti yang saya sampaikan tadi, akomodasi dan modifikasi.
Kita tidak bicara perlakuan khusus, kita tidak bicara mengistimewakan mahasiswa difabel, itu bukan yang kita lakukan. Yang kita lakukan sekali lagi memastikan bahwa semua proses pembelajaran termasuk penilaian itu memang sesuai dengan apa yang bisa kita nilai. Maka ya tadi Pak, harus ada memang penyesuaian dalam penilaian. Bukan berarti kemudian semua anak difabel itu dikasih nilai yang bagus tanpa ada assessment, bukan itu maksudnya. Tetapi kita harus memastikan proses penilaian yang kita lakukan itu memang proses penilaian yang adil terhadap penyandang disabilitas. Ya contohnya tadi Bapak seperti yang saya sebutkan. Oke, contoh sederhananya di UIN ya. Jadi kalau ada mahasiswa tunanetra, kemudian Anda sebagai guru, sebagai dosen melakukan ujian tertulis. Ya, misalnya ya biasalah kayak UTS atau OS ada 5 soal gitu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa peserta didik dengan disabilitas itu bisa membaca, bisa mengakses soal itu. Kalau teman yang lain mungkin dibagi pakai kertas, ya kalau teman-teman tunanetra ya jangan dikasih kertas, tetapi kasih dia soal yang soft file tadi, yang bisa dia baca dalam komputer yang dia miliki, laptop yang dia miliki. Itu kan mengubah bentuk, Pak, mengubah bentuk penilaian. Dari tes tertulis pakai kertas, kemudian ini pakai soft file. Atau kalau mau pakai braille, ini juga sekarang tidak terlalu musim lagi braille ya, karena braille itu banyak, berat, kemudian kita juga butuh printer khusus gitu. Tetapi kalau anak ini pakai braille, dulu kita pernah tahun-tahun 2012, 2014 kita masih memberikan ujian pakai braille, Pak. Ya kita harus ubah dulu menjadi braille gitu. Kemudian karena braille itu butuh waktu lama untuk membacanya, maka ada tambahan waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tes. Jadi kalau mahasiswa lain 1 jam, maka ada tambahan waktu 1,5 jam untuk mahasiswa tunanetra kalau dia membacanya pakai braille. Ya, oke. Kemudian cara yang lain adalah mengubah, nggak perlu pakai ujian tertulis, tapi lakukan ujian secara lisan untuk teman tunanetra misalnya. Kita kan biasa ujian lesan, toh? Ya udah diubah saja menjadi ujian lesan. Bapak Ibu, untuk mahasiswa tuli dan mahasiswa tunanetra, itu kita tidak akan mengubah konten, Pak. Jadi kita masih akan bisa melakukan atau menetapkan standar yang sama. Tapi yang kita ubah sekali lagi adalah caranya. Yang kita ubah cara penyampaian pemberian evaluasi. Ya, tentu saja ini harus didahului dengan cara memberikan materi yang juga disesuaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau memang Bapak, menurut pengamatan panjenengan setelah assessment itu, setelah semua modifikasi dan penyesuaian itu diberikan, tapi mahasiswa ini ternyata tidak bisa mencapai kompetensi atau standar outcome-nya ya, learning outcome yang ditetapkan, ya memang mungkin ada perubahan materi dan konten yang perlu disederhanakan. Misalnya mahasiswa tuli, kalau kita ngajar tentang hadis, kan definisinya apa itu hadis? Misalnya gitu nggih Pak. Hadis adalah segala perbuatan, perkataan dan Rasulullah SAW berapa panjang. Bagi mahasiswa tuli, asal dia bisa menyebutkan kata kuncinya, itu sudah cukup. Misalnya hadis, kata-kata, tindakan. Udah singkat-singkat saja begitu. Tetapi itu kan sudah tertangkap poinnya. Ya, itu berarti dia sudah memahami apa itu hadis. Jadi sekali lagi pengubahan cara evaluasi, penyesuaian cara evaluasi Bapak. Tetapi sekali lagi tidak Pak Fatur tidak menutup juga kemungkinan ada siswa-siswa yang memang kontennya itu harus kita sesuaikan, harus kita turunkan standarnya. Jadi kalau teman-teman lain misalnya ini contoh sederhananya kalau di pesantren atau di madrasah nih Bapak. Kalau yang lain misalnya belajar tentang matematika atau saya nggak tahu dengan matematika, misalnya sejarah gitu ya, memahami
perang Diponegoro misalnya. Nah, kalau yang mahasiswa yang lain misalnya harus lengkap memahami bagaimana kronologinya, siapa aktor-aktornya di situ misalnya, maka ada beberapa poin saja yang bagi teman-teman yang memang butuh penyesuaian. Tapi kalau sekali lagi teman-teman tuli dan tunanetra, kalau proses pembelajaran itu sudah dilakukan juga tidak butuh pengubahan konten, tapi sekali lagi pengubahan cara. Itu nggak Pak Fatur, semoga bisa menjawab. Tapi ini kalau pesantren, saya tidak bisa bicara banyak ya, karena pesantren itu rumit nggak Pak Fatur. Sekali lagi, maka tadi saya sampaikan, ini PR-nya banyak untuk menginklusifkan pesantren dengan segala ragamnya, dengan secara tradisinya dan budayanya sendiri. Tapi secara umum proses pembelajaran dan evaluasi untuk peserta didik dengan disabilitas seperti itu tadi. Izin Bu, bertanya bisa Bu? Silakan Pak. Pak Abid, izin Pak Abid. Silakan. Ingin bertanya dengan Ibu Rofah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu. Perkenalkan Bu, saya Haji M. Syahran Jailani Bu. Kebetulan diamanahi oleh Pak Rektor UIN Jambi sebagai Ketua Pusat Kajian Disabilitas. Kami baru hampir 2 tahun Bu terbentuknya Pusat Kajian Disabilitas untuk perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Jambi Bu. Nah, ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan kepada Ibu. Kami berterima kasih Ibu bisa hadir di dalam forum ini. Sekalian kami ingin bertanya, meskipun sebenarnya ini bukanlah kegiatan kami, tapi kami bisa mendapat informasi langsung dari Ibu. Dan sesungguhnya nama Ibu itu bagi saya tidaklah asing, karena saya memang beberapa waktu yang lalu membuka membrowsing kegiatan-kegiatan Ibu terkait dengan disabilitas. Yang pertama Bu, kalau menurut Ibu untuk UIN Jambi, apakah sebaiknya tetap pusat kajian disabilitas atau dia berupa unit layanan disabilitas, atau dia tetap fokus pada pusat kajian disabilitas, tetapi dengan turunannya yaitu unit layanan disabilitas. Nah, saya melihat pengalaman di Jogja, misalnya Bu, apakah hari ini di Jogja itu dia punya lembaga terkait dengan disabilitas ini, pertama pusat kajian, atau dia juga memiliki yang kedua yaitu unit layanan disabilitas. Itu yang pertama pertanyaan saya Bu. Yang kedua terkait dengan pembelajaran anak-anak kita disabilitas. Untuk UIN Jambi Bu, hari ini kami telah memiliki 6 anak-anak difabel, 5 daksa, 1 tunarungu Bu. Itu yang kami miliki. Belum ada yang tunanetra, belum Bu. Memang kami perkirakan ke depan itu pasti akan hadir anak-anak difabel yang masuk ke perguruan tinggi UIN Jambi dari kalangan tunanetra itu. Nah, tentu kami kan punya antisipasi untuk itu Bu. Karena hari ini kami dengan segala keterbatasan fasilitas dalam proses pembangunan, dan insya Allah setahun depan gedung kami akan siap dan insya Allah akan dilengkapi dengan ruangan-ruangan untuk anak-anak difabel. Problemnya itu Bu, kami hari ini kami belum memiliki dosen dari katakanlah dari difabel gitu. Memang kalau tidak salah informasi kami dapat baru 1 Bu tahun ini, baru beberapa bulan yang lalu diterima dosen dari kalangan difabel. Hari ini yang Ibu sampaikan itu sudah kami lakukan. Dengan pendekatan dengan orang tua sebelum mereka masuk sudah kami lakukan. Kemudian pendampingan.
Dan alhamdulillah Bu, kami Pusat Kajian Disabilitas UIN Jambi punya 40 relawan Bu yang sudah kami lakukan pelatihannya Bu. Kami menghadirkan narasumber dari Universitas Negeri Padang yang memang kebetulan mereka atau beliau memang ketua prodi pendidikan luar sekolah. Nah, terkait dengan tenaga dosen tadi, kami memang hari ini belum mengalami kesulitan yang berarti Bu. Tetapi ke depan pasti itu akan kami alami beberapa problem-problem. Tetapi Bu, dengan adanya informasi yang Ibu sampaikan, kami sudah punya gambaran lah paling tidak untuk ke depan apa yang harus kami lakukan dengan terkait dengan apa jumlah mahasiswa yang akan masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga Bu, kami berharap suatu saat Ibu, sebenarnya tahun kemarin Ibu kami udah mau mengundang Ibu. Tahun kemarin kami punya kegiatan yang namanya FGD Bu. Nah, kami sudah merencanakan untuk mengundang Ibu karena sesuatu dan lain hal. Kami pengennya kemarin itu hadir langsung Bu, karena pandemi, maka kemudian kami tunda. Insya Allah di dalam program kami di RKKL tahun 2022 ini Bu, ada di salah satu di antara program kami itu soft skill, pelatihan soft skill untuk anak-anak difabel, itu akan kami laksanakan. Nah, insya Allah narasumber salah satunya adalah Ibu di dalam kami. Kami mohon nanti kiranya Ibu berkenan untuk bisa hadir ya melalui kesempatan ini. Itu catatan kami. Terima kasih semuanya Bu yang telah Ibu sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kami untuk bisa berkembang lebih baik. Mohon dukungannya, mohon apanya Bu, arahannya, kami baru belajar ini Bu. Mohon maaf kami latar belakang memang tidak dari keilmuan itu Bu, tapi kami berupaya untuk senantiasa katakanlah menghadirkan mereka di tengah-tengah anak-anak difabel itu Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Pak Sahran. Saya bahagia kalau teman-teman di Jambi sudah mendirikan pusat kajian, sudah ada Pak Sahran yang semoga nanti sekali lagi terus berkomitmen untuk berjuang dan melakukan advokasi pada isu ini. Karena tanpa itu akan sangat sulit untuk bisa disosialisasikan. Monggo kalau nanti Bapak ada saya dan teman-teman tim PLD itu bisa membantu teman-teman UIN Jambi dengan segala hati akan kami lakukan gitu ya untuk gue juga kalau Pak Sahran mau ke Jogja untuk melihat bagaimana PLD gitu ya, mungkin semester besok itu sudah tatap langsung, udah pertemuan tatap muka, jadi PLD sudah pasti akan heboh lagi seperti dulu gitu ya, dengan mahasiswa, relawan dan sebagainya. Bapak bisa menyaksikan langsung seperti apa kesehariannya. Nah, saya akan menjawab dulu pertanyaan tadi, apakah mau pusat kajian, pusat layanan. Pak, kita tuh melakukan semuanya di PLD. Jadi dulu namanya kan Pusat Studi dan Layanan Difabel. Ya. Jadi tadi saya sampaikan PLD itu ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi tadi pelayanan, kemudian yang kedua adalah fungsi riset. Ya, monggo silakan, ada banyak buku yang sudah kami terbitkan terkait dengan isu disabilitas. Kemudian ada fungsi advokasi. Ya, 3 hal itu semuanya kita lakukan. Jadi itu bukan pilihan Pak Sahran. Apalagi sekarang kalau kita bicara mandat undang-undang, ini yang butuhkan kan unit layanan difabel ya. Jadi bagaimana unit ini harus memastikan kampus itu menyediakan dukungan dan menjamin aksesibilitas bagi teman-teman dengan disabilitas. Jadi mandat undang-undangnya itu unit layanan, tetapi karena kita di universitas tentu saja kan kita juga, kalau saya pribadi memang ingin mengembangkan kajian tentang disabilitas, saya juga bikin S2 tentang disabilitas di Jogja. Oke, jadi itu ya Pak. Yang saya tidak anjurkan adalah kalau Pak Sahran memilih jadi pusat kajian saja, gitu. Karena universitas itu banyak yang lebih senang buat pusat kajian. Pusat kajian mudah Pak. Menjadi pusat riset itu masalah gampang. Ya, saya tidak menggampangkan riset tentu saja maksud saya. Tetapi mandat kita yang jauh lebih penting justru tadi memastikan
kampus kita itu bisa menjadi rumah bagi teman-teman difabel. Kita menjamin aksesibilitas pembelajaran, mereka bisa kuliah, dan itu melalui pendampingan. Ini jadi berbagai universitas di Indonesia itu biasanya malah punyanya cuma pusat kajian. UI termasuk itu. UI itu universitas gede, UGM itu sulit sekali saya tembus itu. Nah, pusat kajian banyak, tetapi nggak ada mahasiswa difabelnya, gitu ya. Nah, ini yang tidak benar gitu kan, karena justru kita tujuannya adalah memastikan partisipasi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi, kan itu mandat undang-undangnya. Jadi monggo Pak Sahran, kajian juga jalan, pendampingan monggo, kan sudah Bapak lakukan, sudah ada 40 relawan, ada 6 mahasiswa, tinggal distrukturkan dengan lebih baik. Boleh saya potong dikit, Bu? Monggo Pak Sahran. Jadi memang Bu, saya punya pemikiran pusat kajian ini harus dibarengi dengan unit layanan, Bu. Dan itulah yang ingin kami dorong ke Pak Rektor supaya ke depan itu pimpinan punya struktur yang lebih permanen dalam bentuk satker tersendiri. Unit layanan di Pabel. Nah, mudah-mudahan kami akan terus dorong itu Bu supaya IAIN punya satker sendiri terkait dengan layanan di Pabel. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, andaikan nanti unit layanan tersedia dan UIN Jambi terpenuhi itu, apakah pusat kajian tetap terus atau include di dalam unit layanan itu Bu? Nah, pertanyaan berikutnya Bu, apakah kami tetap fokus pada istilah pusat kajian atau unit layanan di Pabel atau unit pendidikan inklusi? Nah, ini Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak Sahran, nanti nanti saya bilang sama Bang Suedi ya kalau ketemu. Itu abang saya Pak Rektor itu. Ya, saya juga sudah ketemu dengan bapaknya Pak Makin. Ya, nanti saya kalau ketemu Bang Suaidin nanti saya bilang ya Pak Rektor tolong dibuat kebijakan dan struktur ya untuk unit layanan difabel UIN. Nanti kami bantu deh dari UIN Jogja. Gitu ya Pak Sahran, jangan khawatir nanti saya bantu menyampaikan ke Pak Rektor UIN Jambi. Nah, kalau masalah nama monggo saja Pak Sahran, masalah nama monggo. Nama yang dalam undang-undang kan unit layanan gitu. Tapi kan kami juga punya nama PLD, teman-teman yang lain menggunakan nama PSLD. Jakarta itu menggunakan nama Center for Advocacy for Student with Disabilities gitu. Jadi special need. Jadi namanya beda-beda. Monggo, nggak ada masalah kalau terkait dengan nama. Tetapi saya berpikir satukan saja antara mungkin lebih baik fungsi pelayanan dan fungsi riset itu ya jadi satu saja, nggak usah dipisah-pisah. Tapi kalau Pak Sahran mau pisah ya monggo saja. Ya itu sepenuhnya pilihan teman-teman UIN Jambi gitu ya. Apakah mau dipisah atau yang jelas tadi Pak Sahran yang menjadi mandat undang-undang adalah unit layanannya. Kalau itu unit layanannya nanti ada digabung dengan disabilitasnya kayak kami di Jogja ya enggak apa-apa. Kalau Pak Sahran mau memisah antara unit layanan dengan pusat kajian ya monggo, enggak masalah juga gitu. Itu sepenuhnya mana yang lebih baik saya pikir semuanya baik ya. Saya tidak istilah apakah cocok pendidikan inklusi apa tetap konsen pada pendidikan di Pabel Bu, di disabilitas? Ya itu sekali lagi juga preferensi ya Pak Sahran. Kalau Anda ingin lebih umum gitu ya, maksudnya bicara tentang inklusi itu kan sebenarnya tidak hanya untuk penyandang disabilitas ya. Inklusi itu kan untuk siapa saja gitu kan. Kalau mau pakai inklusi ya pusat inklusi gitu nggak. Tapi yang jelas panjenengan harus bisa memastikan bahwa orang itu menangkap itu adalah pusat dampingan terhadap mahasiswa difabel juga, karena nanti UIN Jambi ditagih untuk ULD itu gitu loh. Nah ini yang penting dipertimbangkan ya Pak, mandat undang-undang itu. Nah terkait dengan tadi dosen ya terkait dengan dosen. Jadi Pak, kami itu tidak ada yang punya latar belakang luar biasa. Saya juga bukan latar belakangnya luar biasa. Saya itu kajiannya tentang pendidikan inklusi, tapi saya itu ada di Faculty of Social Work dan Education dulu itu S3 saya.
Jadi nggak usah khawatir terkait dengan itu. Ya kalau ada teman-teman dari tamatan PLB yang membantu Pak Sahran atau menjadi dosen itu bagus gitu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting kita itu belajar Pak Sahran. Iya. Nah ini yang harus juga disampaikan kepada dosen ya Pak Sahran. Karena dosen itu seringkali, saya kan bukan tamatan LB, nggak bisa ngajar difabel. Nah sekali lagi tadi saya sudah sampaikan. Itu adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan penyesuaian. Itu ilmunya bisa didapat dari mana saja. Kalau memang nanti butuh narasumber dari PLP ya monggo gitu. Tapi kalau melaksanakannya sehari-hari itu bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh semua dosen. Nah, kalau terkait dengan dosen difabel, ini adalah juga amanat undang-undang. Kami juga belum punya banyak, Pak, baru 2. Ya. Nah, tapi sekali lagi kalau kita mau kembali ke undang-undang kan setiap kali perekrutan dosen kita harus menyiapkan kuota 1% untuk penyandang disabilitas. Ya, Bu. Nah, juga bukan tidak banyak itu, ini juga masih menjadi PR bagi kami. Gitu Pak Sahran. Tapi saya bahagia Jambi sudah bergerak. Monggo Pak Sahran kalau mau ke Jogja atau butuh kami untuk menguatkan advokasi kepada pimpinan, kepada Pak Rektor, kepada Bang Suaidi, saya akan lakukan itu. Saya titip melalui Ibu aja nanti. Yang jelas semangat ya Pak Sahran, dan cari tenaga-tenaga yang memang punya militansi untuk melakukan itu, punya semangat, komitmen. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu bisa berkesempatan hadir ke Jambi nanti Bu ya. Insya Allah saya akan ke Jambi Pak Sahran. Silahkan direncanakan saja. Terima kasih Pak Sahran. Karena sudah ini sudah jam 10 ya Mas Adib, saya sudah ngantuk juga. Satu lagi aja ya kalau ada. Ibu, yang satu ini saya bertanya saja. Nah soal skripsi untuk untuk teman-teman difabel itu gimana Bu? Apakah sama dengan yang lain atau bentuknya misalnya apakah boleh ditulis dengan huruf Braille atau bisa dengan audio begitu? Monggo Bu. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus Mas Adib. Jadi kalau sementara ini semuanya masih pakai skripsi biasa. Bentuknya kalau teman-teman tunanetra kan problemnya hanya mencari buku rujukan yang aksesibel kan. Nah, itu diselesaikan oleh tim PLD dengan men-scanning buku-buku yang dibutuhkan sehingga mereka bisa mengaksesnya lewat komputer. Nah, yang agak teman-teman tuli, karena sekali lagi Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi, beberapa teman tuli itu yang sekolahnya telat dan tidak banyak terekspos ke literatur sejak kecil gitu, orang tuanya tidak mengenalkan dengan bahasa tulis bahasa Indonesia, maka kemampuan bahasa Indonesia tulisnya itu rendah. Salah satu tes yang kami lakukan di UIN Sunan Kalijaga untuk mahasiswa tuli ketika mau masuk adalah belajar tes untuk menulis. Jadi kita minta mereka untuk menulis 1 atau 2 paragraf dalam bahasa Indonesia. Nah, kita saringannya itu kalau bahasanya dimengerti bagus berarti oh ini siap untuk kuliah. Tapi kalau dia khusus dia kan untuk meningkatkan kemampuan bahasa tulis mereka. Nah, tetapi kami juga sedang berpikir untuk beberapa teman tuli itu betul-betul butuh modifikasi skripsi. Ini sedang kami perjuangkan juga, kita komunikasikan ke LPM, ke Warek 1 gitu ya, agar kamu diperbolehkan untuk mengubah skripsi misalnya dengan tadi tidak ditulis tapi dengan video. Ya, dengan video. Jadi misalnya dia menerangkan ini kan sudah dilakukan kalau dia ujian munakosyah, ujian skripsi itu sudah pakai penerjemah bahasa isyarat gitu. Tapi untuk skripsinya memang walaupun sangat sederhana gitu ya, ada beberapa tapi tidak semua. Rata-rata sih tidak ada masalah, Mas Adib. Ya, rata-rata tidak ada masalah. Apalagi teman tunanetra itu hampir tidak ada masalah. Tapi teman-teman tunarungu sekali lagi beberapa yang punya bahasa yang sangat rendah itu memang punya kemampuan menulis yang terbatas. Dan itu kita berikan bimbingan, kita berikan kursus bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi sementara itu yang kami lakukan. Tapi kami sedang berpikir juga
untuk mungkin mengganti dengan formasi yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa mereka tidak bisa ya. Mereka tuh nggak ada masalah gitu, asal tadi ada penyesuaian di sana sini. Ada modifikasi yang kita lakukan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Propa dan Bapak Ibu semuanya sudah larut malam. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu dan insya Allah Besok apa cara Bet? Besok Bet? nanti Pak, teman-teman semua bisa belajar banyak dari pengalaman Ibu di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih sekali lagi dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terima kasih Bu. Salam sama Pak Makin Bu. Insya Allah beliau ingat saya Bu. Makasih Pak Adib. Ya, Pak Sahra, nanti insya Allah kalau ada acara pertemuan forum rektor, saya akan minta waktu ke beliau untuk bicara ini. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Semangat ya Pak Sahra. Bu, anak saya dua di Jogja. Pak Sahran, pokoknya kalau mau ngundang kami dari Jogja, dari PLD, bikin acara saja, nanti saya bersama teman-teman tim datang, mau untuk workshop dosen apa-apapun monggo. Oke. Oke. Baik. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Oke, Terima kasih Bu. Assalamualaikum.